Di sebuah masa yang telah lama berlalu, di tanah Gorontalo yang subur dan damai, hiduplah seorang pria bernama Lahilote. Ia dikenal sebagai seorang pemburu yang tangguh. Tubuhnya kekar, langkah kakinya di hutan begitu senyap hingga ranting kering pun tak berbunyi saat ia injak. Namun, meski Lahilote memiliki kekuatan dan keberanian yang disegani banyak orang, hatinya merasa sepi. Ia mendambakan pendamping hidup, seseorang yang istimewa, yang tidak ia temukan di desa tempat tinggalnya. Suatu hari, langkah kaki Lahilote membawanya jauh masuk ke dalam hutan, ke sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Di sana, ia menemukan sebuah telaga dengan air yang begitu jernih. Namun, yang membuat matanya terbelalak bukanlah keindahan air itu, melainkan pemandangan 7 wanita cantik yang sedang mandi dan bersenda gurau. Mereka bukanlah wanita biasa. Cahaya yang memancar dari tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah bidadari dari kayangan. Di tepi telaga, tergeletak 7 selendang yang berkilauan indah. Sebuah niat yang kurang baik terbesit di hati Lahilote. Ia berpikir, jika ia mengambil salah satu selendang itu, pemiliknya pasti tidak akan bisa kembali ke langit. Dengan mengendap-endap, Lahilote mengambil satu selendang dan menyembunyikannya. Ketika para bidadari itu selesai mandi dan hendak kembali ke kayangan, kepanikan terjadi. 6 bidadari berhasil mengenakan selendang mereka dan terbang meninggalkan bumi. Namun, 1 bidadari tertinggal. Ia menangis terseduh-seduh karena kehilangan selendangnya. Bidadari itu bernama Boilode. Saat itulah Lahilote muncul, berpura-pura menjadi pahlawan yang kebetulan lewat. Ia menghibur Boilode dan menawarkan tempat tinggal. Karena tidak memiliki pilihan lain dan hari sudah mulai gelap, Boilode menerima tawaran itu. Waktu pun berlalu, kebaikan dan perhatian Lahilote akhirnya meluluhkan hati sang bidadari. Mereka pun menikah dan hidup sebagai suami istri di bumi. Kehidupan mereka berjalan bahagia dan harmonis. Lahilote menyimpan rahasia tentang selendang itu rapat-rapat. Ia menyimpannya di dalam sebuah bumbung bambu, lalu meletakkannya di tempat yang sulit dijangkau di lumbung padi mereka. Lahilote yakin rahasianya aman selamanya. Namun, pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitu pula dengan kebohongan. Suatu hari, Lahilote sedang pergi berburu ke hutan. Di rumah, persediaan beras mulai menipis. Boilode pun pergi ke lumbung untuk menumbuk padi. Saat ia sedang sibuk bekerja, matanya menangkap sesuatu yang aneh di sela-sela tumpukan kayu lumbung. Sebuah bumbung bambu. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka bumbung itu. Betapa terkejutnya Boilode ketika ia menarik keluar isinya. Itu adalah selendang kayangannya yang hilang bertahun-tahun lalu. Seketika itu juga, perasaannya campur aduk. Ada rasa rindu yang membuncah akan kampung halamannya di langit. Namun ada juga rasa kecewa yang mendalam karena menyadari bahwa suaminya telah membohonginya sejak awal pertemuan mereka. Kerinduan akan rumah mengalahkan segalanya. Boilode mengenakan selendang itu. Tubuhnya terasa ringan kembali. Tepat saat ia mulai melayang naik ke angkasa, Lahilote pulang. Dari kejauhan, sang pemburu melihat istrinya terbang meninggalkan rumah. "Istriku, jangan pergi!" teriak Lahilote sambil berlari kencang, namun jarak di antara mereka semakin jauh. Boilode menatap ke bawah dengan wajah sedih. "Maafkan aku, Kakanda. Tempatku bukan di sini. Kebohonganmu telah berakhir," ucapnya, lalu ia terbang semakin tinggi hingga menghilang di balik awan. Lahilote hancur. Namun, sifat keras kepalanya muncul. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia teringat akan rotan sakti yang ada di hutan. Dengan tekad yang membara, Lahilote mengumpulkan rotan demi rotan. Ia mulai menyusun dan menyambungnya, menciptakan sebuah tangga yang menjulang tinggi menembus awan, berniat mengejar istrinya ke kayangan. Berhari-hari ia memanja tanpa lelah, didorong oleh rasa cinta dan penyesalan. Usahanya yang luar biasa itu membawanya sampai ke pintu gerbang kayangan. Di sana, ia akhirnya bertemu kembali dengan Boilode. Namun, pertemuan itu bukanlah pertemuan yang membahagiakan. Dunia manusia dan dunia kayangan memiliki aturan yang berbeda. Boilode melihat suaminya dengan tatapan iba. Ia melihat sesuatu di kepala Lahilote yang menjadi penanda bahwa suaminya adalah makhluk fana yang tak abadi. "Pulanglah, Lahilote," kata Boilode lembut. "Kau tidak bisa tinggal di sini. Lihatlah rambutmu, sudah ada uban yang tumbuh. Itu tanda bahwa kau adalah manusia biasa yang menua. Sementara di sini, semuanya abadi. Kita tidak bisa bersama lagi." Lahilote terkejut.
Ia meraba rambutnya dan memang benar, ada uban di sana. Namun, ia tidak terima. Ia bersikeras ingin tinggal. Aku bisa mencabut uban ini. Aku akan tetap muda, serunya. Tetapi takdir tidak bisa dilawan dengan paksaan. Bidadari itu tahu bahwa membiarkan Lahilote tinggal hanya akan melanggar hukum alam. Dengan berat hati, Boilode harus tegas. Lahilote diminta untuk turun kembali ke bumi. Dalam perjalanan turun yang penuh kepedihan itu, nasib malang menimpa Lahilote. Rotan yang menjadi tumpuannya patah. Konon ada yang mengatakan karena kayangan telah menutup pintunya bagi manusia yang memaksa kehendak. Tubuh Lahilote terhempas jatuh dengan kecepatan tinggi dari langit. Ia jatuh menghantam pesisir pantai di Gorontalo dengan benturan yang sangat keras. Saking dahsyatnya hantaman itu, tanah dan batu karang tempat ia jatuh terbelah. Tubuh Lahilote sendiri akhirnya membatu, menyatu dengan bumi yang menjadi asal-usulnya. Hingga hari ini, di pantai Pohe, Gorontalo, orang-orang masih bisa melihat sebuah batu karang besar yang menyerupai telapak kaki raksasa. Masyarakat setempat menyebutnya Batu Tapak Lahilote. Batu itu menjadi saksi bisu kisah seorang manusia yang mencoba melawan takdir, dan pengingat bagi kita semua bahwa cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan, serta manusia harus sadar akan batas kemampuannya sebagai makhluk bumi. Kisah Lahilote abadi, terukir di batu karang yang terus disapa oleh deburan ombak sepanjang masa.